Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa saudaraku, ada pesan khusus yang akan Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Sebuah pesan yang berasal dari kebenaran firman Tuhan yang dapat kita jadikan pedoman dan prinsip di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku yang terkasih, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita berdoa sekali lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Setelah tadi kami memuji dan menyembah-Mu, tiba saatnya untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, saudaraku. Kita buka kitab Efesus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai kepada ayatnya yang ke-17. Perikopnya adalah tentang begini: doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, kata firman Tuhan, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Allah, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita sebagai orang yang percaya, hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebab apa? Sebab hidup kita itu diukur dari perbuatan kita. Iman kita itu diukur dari akhlak kita. Kepercayaan kita itu dapat dilihat dari setiap perilaku yang kita munculkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus dalam ayatnya yang ke-15, dia berkata begini: setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Iman dan kasih itu adalah dua hal yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup kita. Tidak ada gunanya kita memiliki iman kepada Allah. Tidak ada gunanya kita memiliki keyakinan kepada Tuhan kalau dalam hidup kita tidak memiliki kasih. Berbicara mengenai iman, Bapak Ibu yang terkasih, ini berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan secara pribadi tanpa iman, karena hanya oleh imanlah kita yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu dapat bersekutu dengan kita secara pribadi. Allah itu dapat menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Hanya oleh imanlah kita yakin bahwa Allah itu ada meskipun Dia tidak kelihatan. Tetapi berbicara mengenai iman saja tidak cukup, saudaraku. Kita mesti memiliki yang namanya kasih. Kasih itu apa? Kasih itu adalah perilaku kita kepada sesama, hubungan kita kepada sesama yang didasarkan ataupun yang dinyatakan di dalam kasih. Ayat 17, Rasul Paulus juga
berkata begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih, 3 hal ini yang tidak boleh kita lupa dalam hidup kita. Yang pertama, iman. Iman yang selalu tertuju kepada Allah. Yang kedua, kasih, yaitu kasih kepada sesama. Dan yang ketiga adalah kita memiliki pengenalan akan Allah secara pribadi. 3 hal ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, di dalam kita melangkah pada hari-hari yang terakhir ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya menyaksikan program ini. Di dalam nama Yesus, haleluya.